Iya. Bisa kita mulakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang utama marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang begitu banyak, begitu luas sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, hati yang lapang, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran rezeki, keluasan hati, kejernihan pikiran, dan kelancaran usaha yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam mari selalu kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita diakui sebagai umat beliau yang nantinya mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersyukur bisa berkumpul lagi di majelis taklim. Majelis ini artinya tempat kita kumpul, tempat duduk, dan taklimnya di tempat kita belajar. Nah, dalam sejarah proses turunnya Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau digenapkan menjadi 23 tahun, proses yang dijalankan oleh Rasulullah kepada sahabatnya ya mirip dengan yang kita lakukan sekarang. Jadi dulu sahabat belajar Quran dengan Rasulullah ya pun banyak jenisnya, karena walaupun sama-sama bangsa Arab, dialeknya lain-lain Bu. Nah, jadi macam kita Melayu Sambas, kalau bawa ke Melayu Riau, Melayu Sumatera, nah, misalnya kan Delhi, lain-lain logatnya, sama juga dengan bahasa Arab. Jadi tantangannya dalam baca Qurannya mirip sama yang kita sekarang. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang adalah bagian daripada menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah majlis taklim ini sendiri, kita ingatkan lagi, adalah cikal bakal sebetulnya masuknya Islam di Indonesia Bu. Jadi dulu sebelum Islam belum ada, cari dakwahnya masuknya Islam ke Indonesia lewat ulama, wali songo, ya seperti majlis taklim. Jadi majlis taklim itu sebenarnya bibit lah. Nah, kalau dari sejarahnya bibit masuknya tersebarnya Islam di Indonesia, karena dulu pertemuannya di masjid-masjid terbatas, sehingga disinilah mulainya Islam berkembang. Bahkan dulu ada pesantren, situ pesantren barang jalannya dah tempat maksiat. Tapi alhamdulillah pesantren yang menang berkat dakwah yang benar lah kan. Orang barang jalan tak salah nun nah, mabuk toilet nah, adaan gaya dulu.
orang ganggu jalan terus, yang ngaji jalan terus, tapi Allah menangkan orang-orang yang konsisten di ajarannya. Sami, ketika kita mendapat tantangan apapun dia di dalam melaksanakan kegiatan kita itu, mari kita luruskan niat, mari kita besarkan hati untuk sabar. Insya Allah Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka dari mudah-mudahan dengan mengingat kembali sejarah pengajaran Al-Quran dan sejarah majlis taklim itu, mudah-mudahan kita tidak lemah semangat dan bahkan bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas kita di majlis taklim itu, baik pengajaran Quran dan lain sebagainya. Nah, di zaman sekarang ibu-ibu, itu namanya zaman modern. Kalau dari perspektif perkembangan teknologi itu zaman modern, tapi kalau dari perspektif agama mungkin itu udah akhir zaman nih. Tapi di situ kita coba dari perspektif modern. Jadi di zaman modern sekarang sudah banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Nah, godaan maksiat misalnya kan, atau lomba-lomba fashion misalnya kan, ya sudah banyak sekali. Sehingga ada tren di media sosial ya, apa yang viral jadi yang betul. Jadi ada normalisasi di sini kan. Misalnya menceritakan keluh kesah di media sosial atau di Facebook, kita ceritakan karena merasa menarik, nyautlah yang lain, banyak masar. Akhirnya orang tidak sadar yang diceritakan ya adalah tidak benar, karena dah banyak ceritakan jadi macam normal. Nah, sekarang tidak dapat kita pungkiri bahwa beberapa aspek di dunia itu mulai memikirkan bahwa penampilan lahiriah lah yang paling penting. APKY pakaian yang mewah, atau tampilan yang mewah, atau tampilan badan yang menarik, sepertinya sudah menjadi tren dan mungkin tidak sedikit dari kita mengagumi kan. Tren atau modern, kalau modernisasi yang benar tidaklah salah dan tidaklah dilarang selama halnya baik. Namun jangan sampai melupakan satu aspek yaitu tadi ada tampilan lahiriah, yang tak kalah pentingnya adalah kondisi batiniah atau hati. Nah, padahal yang mengawal baik buruknya kelakuan manusia adalah hati, ya kan? Kalau hati itu bersih, maka ucapan orang akan baik, adabnya akan baik. Nah, jadi juga kalau hatinya tidak baik, karena hati adalah raja, maka yang akan keluar dari mulut, perilaku, maka ialah gambaran dari hati. Nah, hati itu ketika dipenuhi dengan sifat riya, dengki, hasad dan buruk sangka, maka akan rusak pula akhlak dan kehidupannya. Nah, jadi hari itu kita akan melihat sebuah materi tentang penyakit hati dan cara mengobatinya. Nah, jadi hati itu penting, disebut raja malah. Kalau baik hati, baiklah kelakuan yang lain. Juga kalau buruknya hati, maka akan buruklah kelakuan yang lain. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari,
Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati adalah pemimpin dan pengendali bagi seluruh anggota badan. Hati merupakan organ paling mulia dalam diri manusia. Nah, jadi seluruh anggota tubuh tidak akan melakukan apapun kecuali atas perintah hati. Jadi hati kalau baik maka akan menjadi cermin akhlaknya yang lain. Dia juga sebaliknya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita berusaha mensucikan hati, menjaganya dari berbagai kotoran, serta membersihkannya dari penyakit-penyakit hati agar hati menjadi lurus. Kalau hati itu udah lurus tuh, kecenderungannya akan untuk beribadah kan nih, untuk berbuat baik, beribadah. Ya juga kalau hatinya kotor atau buruk, dia maka akan cenderung untuk ke arah maksiat. Nah, di antara penyakit hati yang disebutkan ulama adalah ibu-ibu. Penyakit hati yang ada disebut oleh ulama, pertama apa Bu? Ragu terhadap Allah. Nah, penyakit hati yang pertama disebutkan di situ adalah ragu terhadap Allah. Ragu tentang keberadaannya, ragu tentang keesaannya, sifat maha kuasanya, sifat maha bijaksananya, keadilannya maupun ilmunya. Ketika kita melihat same-same buat ume, dua borong, kawan dua borong, kita dapat sedikit, orang dapat banyak. Karena same-same berusaha misalnya. Di mana sih? Di mana we adil Allah tuh yang lalu lain bari kita rezeki padahal buat sami misalnya seperti. Nah, ketika kita sudah merasa seperti ya, artinya ada penyakit dalam hati kita. Kalau udah mulai muncul sifat ragu kepada Allah, meragukan rezeki kita isu, ya bagian daripada tanda bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam hati kita. Oleh sebab ya, kalau ada rasa dah mulai meragukan Allah tuh, cepat-cepat kita beristighfar. Selanjutnya penyakit riya. Melakukan kebaikan tapi minta puji. Nah, bukan dengan niat kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Nah, jadi, penyakit riya itu Bu, saya tidak bisa nuduh ibu riya pergi ke masjid itu untuk ngaji, saya tidak bisa bantukan ibu riya. Ibu ngaji ya riya. Siapa yang tahu masalah hati Bu? Kita seorang yang tahu. Nah, oleh sebab ibu yang senakatan gitu tidak boleh, kita tidak punya hak nuduh orang untuk riya. Biarpun kita ngaji pakai mic, atau kita ngaji, kita pagi sholat, pagi sholat ya riya namanya, tidak bisa. Kita tidak bisa nuduh lagi. Yang tahu riya atau ikhlasnya kita hanya kita dengan Allah. Nah, itu itu sama-sama kita harus saya ingatkan, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah itu tidak terjerumus juga. Nah, tadi satu, tidak terjerumus kepada riyanya. Mari kita selalu berdoa kita tidak terjerumus kepada riyanya. Yang kedua, kita tidak terjerumus untuk ngatakan orang riya. Nah, riya itu kan syirik kecil. Syirik pada umatku kata Rasulullah lebih kacik daripada samud hitam di atas batu pada malam hari yang gelap gulita. Siapa yang tahu ada samud di atas batu pada malam yang gelap? Samud hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Siapa yang lebih tahu? Pasti yang tahu
Allah dengan sambut ia seorang. Ia adalah apa bahasa yang disebutkan Rasulullah untuk menyatakan bahwa riya itu perkara yang halus, yang memang perlu kesadaran kita seorang untuk mendeteksi di hati kita apa kita itu minta puji atau kita memang lurus kepada Allah. Kalau hati kita cenderung lurus kepada Allah, sehagi nak kalih kiri kalih kanan, abaikan godaan-godaan godaan yang tidak baik yang mengatakan kita mungkin bagi lakukan taatan tuh hanya minta puji. Karena fitnah akhir zaman tuh banyak, Bu. Nah, ya kan? Yang baik pun kena fitnah kadang. Kita dah betul-betul dan niat niat dari rumah nak pagi baca Quran, nak dapatkan keridhaan Allah, nak dekat kepada Allah, baca Quran, belajar, iya pagi misalnya seperti. Nah, kita luruskan hati kita dan walaupun niat kita dah betul, kena tuduh dan betul, ia luruskan niat dan tidak boleh dibalas. Kalau kita balas, hanya juga dengan dia. Ada bahasa dalam matematika kalikan 0. Mun min dikali plus min hasilnya. Mun min dikalikan 0, 0. Gitu. Jadi mari kita semangat, Bu, kita perbaiki hati kita. Penyakit riya. Kemudian penyakit hati itu kata Imam Al-Ghazali wajib dibersihkan, wajib diobati. Penyakit hati seperti hasad, ujub dan sebagainya, maka untuk mengatasi batasan penyakit tersebut adalah dengan terapinya fardu ain, artinya kewajiban individual kita. Obatnya sholat, ya kan fardu ain ya Bu, puasa, ia adalah cara-cara metode untuk membersihkan hati. Jadi ketika kita merasa bahwa ada yang sesuatu yang tidak tenang di hati kita, ada kecenderungan untuk suka nak merhatikan orang lain, beli barang napi ya gitu rumah ini kan seperti ini. Mulai kita mikir gaya, makanya banyak-banyaklah kita beristighfar, tasbih supaya kita tidak mikirkan lagi. Nah, penyakit hati selanjutnya adalah hasad, Bu. Hasad tuh penyakit paling tua umat manusia, Bu. Siapa namanya anak Adam? Kabil dan Habil, salah ya. Kan? Karena ada salah satu yang dibunuh oleh anaknya seorang kan. Ya karena hasad. Ialah kenapa ulama mengatakan bahwa hasad dengki adalah penyakit paling tua umat manusia. Jadi ceritanya yang salah satunya nak dikawinkan dengan yang lain, yang itu dengki tidak mau. Jadi dibunuhlah satu ya tadi. Ya karena dengki, dan penyakitnya masih ada sampai sekarang ya kan. Apa ya contohnya? Misalnya hasad tuh penyakit kita tuh dan suka melihat nikmat orang yang dapat, orang lain dapat dan suka gitu. Orang beli motor kita yang tak nyuke kan ya. Orang beli motor baru kita tak nyuke kan ya kan. Orang beli oto baru dah kita tak nyuke. Tahu kali orang tukang lomparik teman udah suka gitu kan. Tahu dok nyaman nih maksudnya. Ia adalah penyakit hati yang harus kita waspadai kan. Jadi hasad tuh dan suka melihat orang dapat nikmat yang baik. Jadi nikmat apa pun dan suka, nikmat nak harta ke, orang nikmat beribadah ya pun dan suka gitu. Rajin orang ke masjid kan. Iya riya nak cari nang ya kan. Salah tulen bokong orang. Jadi ketika hati kita sudah merasa cepat-cepat istighfar, Bu, cepat-cepat buka Quran, cepat-cepat
sholat sunnah dan sebagainya lah kita lakukan, karena ialah yang bisa menyelamatkan kita. Makanya ternyata penyakit hati itu menimbulkan dosa-dosa hati, Bu. Nah, dosa-dosa hati itulah yang tidak bisa hilang kalau kita tidak berusaha mensucikannya, kita tidak berusaha meminta ampun kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah ya. Rasulullah tuh yang sean dosanya 100 kali sehari. Nah, kalau kita mungkin dilabihkanlah, Bu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar misalnya seperti ya boleh diucapkan. Ya, supaya mengantisipasi hati kita dari karena penyakit hati. Dan juga ingat saya, siapapun yang baca Quran 100 ayat per hari, makanya dia akan terhindar dari lalai. Maka dia tercatat sebagai bukan orang yang lalai. Nah, jadi mari kita semangat baca Quran, Bu. Nah, jadi baca Quran 100 ayat per hari kan tidak sulit, Bu. Ya kan? Al-Waqi'ah misalnya kan, idza waqa'atil waqi'ah. Kan ya pendek-pendek Yasin, Al-Qur'anil Hakim, 83 ayat, ya kan? Atau belum bacaan-bacaan kita yang bacaan kita ngaji yang biasa kan, yang kita lanjutkan malah ya kan, salamannya kan balasan ayat. Nah, kita tambahi Al-Waqi'ah atau surah lain, ya kan? Surah Al-Muluk misalnya kan. Kalau kita baca aja Al-Waqi'ah dengan Al-Muluk, ya kan, dengan segala keutamaannya, insya Allah kita udah bisa lepas dari catatan orang-orang yang lalai. Nah, gitu. Lalainya banyak, Bu. Lalai dari kewajiban lalai hatinya Lalai hati itulah yang kadang nyuruh kita jatuh ke penyakit hati. Nah, jadi sebagai memaksimalkan ikhtiar kita supaya hati kita tidak kena penyakit, salah satunya adalah obat hati ya, baca Quran dan maknanya. Makanya setidaknya dengan pertemuan kita seminggu sekali, saya akan coba mungkin ya tadi bacaan-bacaan Quran gitu ya, kita uraikan seperti hari itu atau seminggu sekali ya, paling enggak supaya kita bisa mengetahui lah makna Quran baik ya, walaupun dia sepotong demi sepotong, satu ayat demi satu ayat, mudah-mudahan ya deh menjadi peningkatan pengetahuan kita, Bu, tentang bacaan yang Quran yang kita baca. Jadi hati itu harus dijaga kebersihannya, dibiasakan dengan bersabar, penting juga bersabar, Bu, memaafkan orang. Jadi tidak selamanya jangankan orang, Bu, kalau dalam peribahasa lidah pun bisa kena gigit, kita seorang gigit nih kan. Apalagi orang biasa garam dengan kadang dengan keluarga kita pun kita salah paham ya kan, tapi yang penting adalah memahami dan memaafkan. Kalau bisa tidak menyakiti orang lain kan, seperti itu. Maka ia berbuat baik kepada siapapun, baik kepada orang yang baik maupun orang yang berbuat buruk. Nah, jadi bagaimana berbuat baik kepada orang yang buruk? Ya minimal kita tidak membalas, ya kan, tidak membalas saja ke dia pun dah berbuat baik sebetulnya, karena gaduhkan itu ini misalnya kan, tapi tidak kita balas, dia pun dah bagian daripada berbuat baik. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 disebutkan, fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Atas nikmat Allah, atas rahmat Allah lah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka,
sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Maka memaafkanlah mereka dan mohon ampunlah untuk mereka. Nah, kira bu kira-kira tetap ada kita jumpa orang yang dalam mengenakan hati. Nah, jadi Allah telah menyampaikan juga kita jumpa dengan orang Y atas takdir Allah juga. Nah, jadi walaupun bukan kemauan kita, tapi kan tentu ada hikmah kita harus menjumpai. Salah satunya kita diajari untuk sabar seperti ini. Jadi mungkin ya aja bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. Jadi minggu lalu kebetulan libur, jadi dan ke kantor. Nah, jadi kita dan pengajian. Minggu depan pun nampaknya masih ada libur, tanggal merah bu. Jadi lupa ada saya. Mudah-mudahan. Jadi mungkin dan ke Sambas seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi yang penting kan sebenarnya hati kita ya tidak lalai supaya tidak dimasuki oleh hal ini. Nah, sebetulnya zikir apa pun boleh kita amalkan bu, biasa yang pernah saya rasakan seorang lah. Apapun zikir ya kalau kita ucapkan lama-lama tuh ya tenang seorang hati. Nah, la ilaha illallah ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pakai tolen bu. Misal la ilaha illallah ya kan. Ya pun dengan segala macam keutamaannya kan. Bahkan la ilaha illallah ya ukiran pohon-pohon di surga. Sudah kita batangkan, sudah kita bayangkan batang kayu di kita bertulisan la ilaha illallah bukan. Berarti surga itu kan sian bayangannya di dunia itu apapun dah. Bagai debu pun sian bayangannya surga. Tapi ya salah satu dikatakan ukiran atau motif tanaman di surga seperti la ilaha illallah. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ia adalah zikir malaikat ketika mimikul ars. Jadi dalam keadaan apapun kata ulama boleh kita ucapkan bu. Yang penting tadi hati kita ya selalu dihidupkan dengan zikir bu. Atau solawat boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau solawat kita waktu pengajian ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil tibbil qulubi wa dawaiha. Ya kan tibbil qulub ya. Tibbil qulub artinya obat hati. Tobib ya kan artinya kalau anak dokter. Tibbil itu obat, qulub hati. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya pun dah cukup ya, dah lengkap dah doa di dalamnya ya. Barang siapa bersolawat kepada aku 1 kali katanya kan, kata sabda Nabi, maka aku akan membalas 10 kali. Plus aku doakan orang tuanya. Udah paket lengkap dah bu. Yang penting kita yakin aja. Kita yakin kita bersolawat, kita mengucapkan kalimah thayyibah itu tujuannya untuk dekat kepada Allah. Mun hati dah susah baca.
Apa pun boleh. Apa yang kita mampu ucapkan. Yang penting niatnya untuk dekat dengan Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Boleh kita ucapkan rakaat subuh, dibaca banyak-banyak. Dia pun luar biasa amalnya. Ya kan? Suatu saat Rasulullah pernah magi rumah sahabat. Sahabat atau bininya atau keluarganya lah pokoknya. Jadi rakaat subuh ya, keluarganya ya dan suah keluar sampai jam 9. Macam kita kan rakaat subuh entah berjalan, entah kikumi, nangkal dan sebagainya kan. Tiba-tiba ya, dilihat oleh Rasulullah.